Anda masih bersama kami dalam Teras Jogja. Nah, tadi kalau di sesi yang pertama kita sudah berbicara mengenai spa untuk bayi. Nah, sesi kedua ini mungkin ini temanya agak sedikit berat karena kita akan berbincang mengenai revitalisasi ajaran Bung Karno. Nah, untuk sesi kali ini tidak bersama saya karena saya akan bertemu dengan rekan saya Hari Arya yang mungkin juga sudah menunggu saya di sana. Hari Arya, di mana kamu? Gimana? Oh. Tadi asik banget loh. Gimana? Setelah tadi ada spa bayi, jadi bisa buat apa ya, sedikit refreshing lah. Biasa kalau punya apa namanya momongan. Baby nah, ya? iya Harus itu. spa Itu gitu yang penting. ya? Betul. Oke, baik. Nah, Oke. Arya, kali ini kan kita akan berbincang tentang revitalisasi Betul. ajaran Bung Karno. Pas banget, ini juga hari kelahiran Bung Karno ya, sang proklamator ya. Nah, nanti kita akan membahas bersama narasumber yang sudah ada di sana ya. Oke, kalau gitu langsung silakan saja ke sana. Saya langsung ke sana saja nih, Arya. Iya, langsung saja. Baik, saya langsung jumpai beliau yang ada di sini. Narasumber yang sudah hadir di studio Jogja TV. Yang pertama ada Profesor Dr. Sutaryo. Beliau ini adalah tim ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Selamat petang, Prof. Taryo. Selamat petang. Ya, kabar baik, Prof ya? Baik-baik, selamat petang para pemirsa. Ya. Kemudian juga sudah hadir juga narasumber ada Bapak Julius Felicianus, Felicianus SE. Beliau ini adalah Direktur Galang Press, ya betul ya Pak Julius ya. Baik pemirsa, mengingat bulan Juni hari ini bangsa Indonesia sangat diingatkan mengenai Pancasila. Kapan Pancasila lahir, kemudian makna dari Pancasila, ajaran-ajaran sebagai ideologi negara dan juga tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Seputar hal ini, kami akan mengangkat mengenai revitalisasi ajaran Bung Karno. Ini terkait tidak jauh dengan Pancasila juga. Nah, kalau Anda sering memantau perkembangan informasi, apalagi di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada saat ini juga sangat concern terhadap studi Pancasila, dan beliau salah satunya, Prof. Taryo ini adalah tim ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Prof, sebelumnya kita akan berbicara banyak nanti dengan Pak Julius juga. Ini isu terakhir mengenai Pancasila, sangat marak ini Prof. Apalagi di negara Indonesia perkembangan terakhir ini dari zaman Orde Baru hingga Reformasi, sepertinya Pancasila seolah-olah dulu sangat diagung-agungkan dipakai, kemudian sekarang juga. Kemudian sekarang masih ada beberapa pertanyaan juga, kemana? Lalu ini menjadi pertanyaan juga ini. Nah, selama ini dari informasi terbaru dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada sendiri bagaimana Prof menyikapi hal ini? Ya, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Universitas Airlangga dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 31 Mei kemarin dan 1 Juni mengadakan Kongres Pancasila ketiga. Jadi setiap tahun kita mengadakan Kongres Pancasila ini. Pertama dulu di Yogyakarta, kemudian yang kedua di Denpasar, yang ketiga kemarin ada di Surabaya. Salah satu deklarasi adalah kita memang setelah 13 tahun reformasi kebentus ke sana kemari mencari, akhirnya ideologi pemersatu kita ternyata Pancasila itu. Oleh karena itu Pancasila tetap harus ada institusi tingkat nasional, legitimasinya nasional untuk tetap mengawal adanya pembudayaan Pancasila ini. Oke, baik, itu yang saat ini sedang dilakukan ya, Prof ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan nanti bisa bertanya langsung melalui pesawat telepon. Anda sampaikan untuk Yogyakarta di 451 666 dan di luar Yogyakarta Anda bisa sampaikan di 0274 451 777. Kita masih berbicara seputar revitalisasi ajaran Bung Karno. Prof, ajaran Bung Karno dan Pancasila memang tidak terlalu jauh ya Prof. Tapi kita akan menarik sedikit ini. Lebih ke revitalisasi ajaran Bung Karno sendiri, karena di dalamnya juga banyak hal-hal yang apa namanya termaktub atau nilai-nilai yang ada ini. Nah, kalau kita melihat tadi sudah sedikit banyak bicara tentang Pancasila, mengenai ajaran Bung Karno sendiri, mungkin dari Pusat Studi Pancasila dari Universitas Gadjah Mada sendiri mungkin bisa sedikit banyak disampaikan, karena masyarakat juga saat ini juga apa sih ajaran Bung Karno, apa sih Pancasila ini, mungkin bisa disampaikan juga ini Prof. Betul ya. Jadi kita tidak boleh lepas dari sejarah Bung Karno. Bung Karno itu lahir 6 Juni seperti hari ini, tapi pada tahun 1901. Dan beliau
dilahirkan dari guru dan bukan Islam tapi seorang teosofi. Iya. Kemudian ibunya dari Bali. Karena itu pada perjuangan tahun 2024 waktu beliau Bung Karno itu di HBS Surabaya. HBS itu ya kira-kira semacam mana ya Mas Julius ya, seperti SMA. Tapi waktu itu beliau ada di rumah Hos Cokro Aminoto. Jadi indekosnya itu di Hos Cokro Aminoto. Beliau itu scientifically sangat bagus sekali karena secara ilmiah beliau itu selama di HBS, kalau sekarang ingatase SMA, nulis 500 artikel. Waduh, luar biasa. Itu bukan main itu. Oh itu, di HBS loh itu. Tentang bagaimana Indonesia ini, tentang bagaimana pergerakan itu. Sehingga beliau banyak baca, banyak menulis. Itu yang saya kagumi. Dan tulisan-tulisan ajaran Bung Karno pada saat itu adalah tentang bagaimana membebaskan kolonialisme, penjajahan Belanda itu. Dan inti daripada ajaran Bung Karno pada saat itu adalah sosiodemokrasi dan sosionasionalisme. Sosiodemokrasi dan sosionasionalisme. Pakai ini yang merupakan esensial dari ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno. Sendiri, ya, Prof, ya. Itu nanti pada proses pertumbuhan di beliau sendiri, kejiwaan beliau itu nanti mengapa pada saat itu Pancasila bisa diperas menjadi Trisila itu salah satunya sosionasionalisme, sosiodemokrasi.